Hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Setelah di konten cerita yang sebelumnya, aku sempat membahas beberapa kisah klasik Disney atau Dark Disney. Ternyata banyak banget yang suka ya. Kita udah bahas tentang Alice in Wonderland, terus juga udah pernah bahas Beauty and the Beast. Dan kayaknya kalian ketagihan nih sama cerita-cerita Dark Disney. So, di video kali ini aku akan bahas tentang versi Cinderella. Tapi kisah klasik Cinderella yang akan aku bahas di video sekarang ini bukan versinya Brother Grimm ya. Mungkin kalian udah ada yang tahu nih tentang versi Brother Grimm, di mana pada versi tersebut saudara tirinya Cinderella memotong kakinya supaya muat dengan sepatu kaca. Yap, versi Brother Grimm emang agak-agak gore atau agak-agak sadis gitu ya. Tapi tahu gak sih kalian kalau ternyata versi Grimm itu bukanlah kisah pertama Cinderella. Cerita Cinderella original sendiri ternyata berawal dari cerita Mesir kuno, dan cerita itulah yang dianggap sebagai versi tertua dari kisah Cinderella. Cerita tersebut ditulis oleh sejarawan Romawi bernama Strabo pada abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi ya udah kuno banget ya. Buat kalian yang penasaran dengan kisah kunonya Cinderella ini, make sure to keep on watching. Tapi aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel aku. Dahulu kala, di tanah Mesir kuno, di aliran sungai Nil yang jernih menuju Laut Mediterania, hiduplah seorang gadis muda bernama Rhodopis. Dia lahir di Yunani, tetapi Rhodopis telah diculik oleh bajak laut dan dibawa ke Mesir, di mana dia dijual sebagai budak. Pemiliknya adalah seorang laki-laki tua yang sangat baik. Tapi karena si pak tua tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur di bawah pohon, jadi dia ini nggak pernah melihat bagaimana gadis-gadis pelayan lainnya di rumah itu mengejek dan menggoda Rhodopis karena dia terlihat berbeda dengan mereka. Contohnya aja nih, mereka itu punya rambut warna hitam dan lurus, sedangkan Rhodopis ini berambut keriting dan juga berwarna keemasan. Mereka memiliki mata berwarna coklat, sedangkan Rhodopis memiliki mata berwarna hijau, dan kulit mereka berwarna coklat, sementara Rhodopis memiliki warna kulit yang pucat dan gampang merah ya kalau terkena sinar matahari. Mungkin karena wajahnya sering merah terkena sinar matahari, makanya dia diejek sebagai Rosie Rhodopis. Pelayan-pelayan ini sering banget neriakin Rhodopis dan suruh Rhodopis untuk kerja sepanjang hari. Kayak, pergi ke sungai ya cuci baju gue. Tolong perbaikin baju gue dong. Cepetan panggang rotinya. Kayak gitulah ya kira-kira contoh mereka tuh sering nyuruh-nyuruh Rhodopis. Padahal mereka ini kan juga pelayan, nggak sadar diri. Rhodopis ini nggak punya teman manusia. Teman-teman sejatinya kebanyakan adalah hewan. Dia ini melatih burung-burung untuk makan di tangannya, melatih seekor monyet untuk duduk di bahunya, dan seekor kuda Nil tua akan keluar dari lumpur untuk bisa dekat dengannya pada sore harinya. Dan itu hampir setiap sore. Kalau dia nggak terlalu capek, dia ini akan pergi ke sungai untuk menemui teman-teman hewannya. Dan kalau misalnya dia masih punya tenaga yang tersisa karena pekerjaannya yang berat, dia akan menari dan juga bernyanyi untuk mereka. Suatu malam ketika dia ini sedang asik menari, lelaki tua yaitu sang pemiliknya atau majikannya melihat dia sedang menari. Pak tua itu mengagumi tariannya dan dia memutuskan bahwa orang yang sangat berbakat tidak boleh hidup tanpa sepatu. Lalu Pak tua itu pun memesan sepasang sandal khusus untuk Rhodopis. Sendal itu disepuh dengan emas rose red dan solnya adalah kulit. Tentu aja hal ini bikin gadis-gadis pelayan lainnya semakin benci dengan Rhodopis karena mereka cemburu ya dengan sendal Rhodopis yang indah. Suatu hari ada berita bahwa Fir'aun atau Pharaoh, yaitu sebutan untuk raja atau pemimpin Mesir ya, mengundang orang-orang untuk datang ke kerajaannya. Mendengar berita itu, Rhodopis pun pergi ke sana, begitu juga dengan pelayan-pelayan lainnya. Tapi ketika para gadis pelayan-pelayan lainnya itu bersiap-siap untuk pergi dengan pakaian mereka yang bagus-bagus, mereka melihat ke arah Rhodopis,
Lalu mereka memberinya banyak banget pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum mereka kembali. Mereka kemudian meninggalkan Rhodopis yang sedih di tepi sungai. Ketika Rhodopis ini mulai mencuci pakaiannya di sungai tersebut, dia pun mulai bernyanyi. Kuda Nil, yaitu teman hewannya yang bosen ya denger dia nyanyi lagu itu terus, akhirnya masuk nih ke dalam sungai. Terus akhirnya bikin sendalnya Rhodopis basah. Rhodopis pun dengan cepat-cepat mengambil sendalnya, dia membersihkan dan juga menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering. Ketika dia ingin melanjutkan pekerjaannya, langit menjadi gelap dan pas dia lihat ke atas, ada seekor elang yang tiba-tiba aja ngambil salah satu sendalnya dan terbang menjauh. Tapi Rhodopis justru merasa senang ya, karena dia tahu bahwa itu tuh tadi adalah Dewa Horus yang ngambil sendalnya. Nah, Rhodopis yang sekarang hanya memiliki satu sendal kemudian menyimpannya di balik jubahnya. Sementara itu, sang Pharaoh atau Firaun yang bernama Amasis duduk di singgasananya memandangi orang-orang dan dia merasa bosan. Dia ini lebih suka pergi melintasi padang pasir dengan keretanya. Namun tiba-tiba seekor elang menukik ke bawah dan menjatuhkan sendal emas merahnya di pangkuan sang Pharaoh. Tentu aja sang Pharaoh atau Firaun kaget ya, tapi dia tahu kayaknya ini tuh adalah tanda dari Dewa Horus. Dia pun kemudian membuat sebuah perintah bahwa semua gadis di Mesir harus membawa sendal mereka masing-masing dan siapa yang memiliki pasangan dari sendal itu akan menjadi ratunya. Sendal wanita yang jatuh dari langit tentunya bukanlah hal yang terjadi setiap hari. Raja Mesir tahu bahwa dewa merekalah yang bisa mengirim tanda ini dari surga. Maka dari itu, dia pun mencari pemiliknya untuk menjadikannya ratu. Pada saat gadis-gadis pelayan itu tiba, pestanya telah berakhir dan Pharaoh pun telah pergi dengan kereta untuk mencari pemilik sendal emas itu. Setelah mencari di seluruh daratan, Pharaoh ternyata belum bisa nih menemukan pemiliknya. Dia kemudian menaiki perahunya dan mulai melakukan perjalanan menyisir sungai Nil dan selalu berhenti di setiap tempat untuk memberi kesempatan pada para gadis untuk mencoba sendal itu. Ketika perahu itu mengitari tikungan di depan rumah Rhodopis, semua orang mendengar bunyi gong dan suara trompet serta melihat layar-layar sutra ungu berkibar. Gadis-gadis pelayan pun berlari ke persinggahan sang raja untuk mencoba sepatu itu. Sementara Rhodopis sendiri bersembunyi di balik kebun tebu. Ketika gadis-gadis pelayan itu melihat sendal yang dibawa oleh sang raja, tentu aja mereka mengenalinya. Mereka tahu bahwa sendal itu adalah milik Rhodopis, tapi mereka memilih untuk diam gak kasih tahu raja, dan mereka malah maksa kaki mereka untuk masuk atau muat ke dalam sendal itu. Tapi akhirnya Pharaoh melihat ya Rhodopis yang sedang bersembunyi di balik kebun tebu, dan Pharaoh pun memintanya untuk mencoba sendal itu. Dia memasukkan kakinya yang kecil ke dalam sendal, dan dia pun mengeluarkan pasangan sendalnya yang lain yang ia simpan di balik tuniknya. Kemudian Pharaoh pun mengatakan bahwa Rhodopis akan menjadi ratunya. Tapi gadis-gadis pelayan yang tidak menyukai Rhodopis berteriak bahwa dia adalah seorang budak dan bahkan bukan orang Mesir. Kemudian Pharaoh pun menjawab, "Dia adalah yang paling Mesir dari semuanya. Lihat matanya yang hijau seperti sungai Nil, kulitnya yang lembut seperti papirus, dan pipinya merah muda seperti bunga lotus." Oke, kali ini kisahnya happy ending ya. Tapi tunggu dulu, kisah Rhodopis yang barusan aku ceritain tadi itu masih merupakan dongeng yang ditulis oleh Strabo. Kalau kita mengulik kembali dalam kisah historisnya, si Rhodopis atau Chikiros sesungguhnya didasarkan pada kisah nyata lainnya. Tapi Rhodopis yang ada dalam dunia nyata bukanlah orang Mesir, melainkan berasal dari Bulgaria. Dan pada akhirnya dia nggak pernah menjadi ratu. Lalu apa alasan bahwa Rhodopis historis begitu terkenal? Itu karena dia ini adalah selebritinya dunia malam, alias gadis panggilan paling ngehits lah di zamannya. Oke, sekarang mari kita bahas ya sosok Rhodopis di dunia nyata. Sebagai seorang gadis, Rhodopis dijual sebagai budak ke Latmon, seorang agen budak dari pulau Aegean Samos. Salah satu pembelinya adalah Aesop, seorang pendongeng atau storyteller
yang terkenal saat itu, di mana dikisahkan jika keduanya jatuh cinta. Namun, jatuh cinta terhadap budak adalah hal yang terlarang. Kemudian, Rhodopis dijual lagi ke agen lainnya yang kemudian membawanya jauh ke Mesir di masa pemerintahan Amasis kedua. Rhodopis tiba di pusat perdagangan Naukratis, tempat di mana semua pedagang Yunani yang ingin menjual biji-bijian Mesir dan barang-barang mewah. Disinilah Rhodopis mendapatkan keberuntungan yang mendorongnya dari budak seks menjadi seorang wanita malam papan atas. Lalu, bagaimanakah nasib hidupnya bisa mendadak berubah? Karena guys, di sanalah dia bertemu dengan Charaxos, yaitu seorang pedagang kaya yang merupakan saudara laki-laki Sappho, seorang penulis puisi wanita yang terkenal saat itu. Sappho memberitahu bahwa saudaranya sedang jatuh cinta dengan seorang wanita misterius yang memberinya banyak kesedihan. Sappho juga memberitahu bahwa Charaxos juga berjualan anggur di Naukratis, tempat di mana Rhodopis juga berjualan milik tuannya. Charaxos yang jatuh cinta padanya kemudian menebusnya dari perbudakan dengan sejumlah uang yang besar, sehingga selanjutnya semua uang yang Rhodopis dapatkan dari profesinya menjadi hak miliknya. Dan Rhodopis menerima kehidupan barunya dengan tetap tinggal di Mesir setelah dirinya bebas dari perbudakan. Sappho kemudian menulis sebuah puisi yang menuduh seorang wanita malam yang telah merampok kekayaan Charaxos. Dia juga mengolok-ngolok saudara lelakinya itu di salah satu puisinya karena telah terlibat asmara dengan seorang wanita misterius. Sappho kemudian menyebut wanita itu dengan nama Dorica. Namun, apakah Dorica yang dimaksud Sappho adalah Rhodopis? Beberapa sejarawan modern mengatakan bahwa hal ini bukanlah masalah. Rhodopis yang berarti rosy cheeks hanyalah nama panggung yang digunakan Dorica untuk menghibur klien-kliennya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya kebenaran apakah Rhodopis telah dibebaskan oleh saudara lelaki Sappho yang sedang jatuh cinta itu atau bukan. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Rhodopis membangun kehidupan barunya sendiri di Mesir dan meraih kesuksesan di sana sebagai gadis panggilan kelas atas. Dia mempersembahkan sebuah tongkat besi yang diletakkan di atas marmer dengan tulisan Rhodopis Dedicated. Konon, persembahannya itu menghabiskan 1/10 dari kekayaannya yang membuatnya menjadi bahan pergunjingan karena dia berhasil mendapatkan kepopulerannya dengan cara yang murah. Dan lebih dari itu, seorang penulis dan sejarawan yaitu Strabo mengabadikan kisahnya menjadi sebuah dongeng yang kelak menjadi cikal bakal Cinderella. Namun, jauh sebelum Strabo datang untuk mengisahkan keajaiban dongengnya, orang-orang Yunani menunjukkan sebuah piramida kecil di delta Sungai Nil sebagai makam Rhodopis yang indah. Menurut cerita rakyat, ketika Rhodopis meninggal, para kekasihnya yang berduka berbagi biaya untuk pembangunan piramid tersebut. Kekasih-kekasihnya ini ingin memastikan bahwa Rhodopis dimakamkan layaknya seperti seorang ratu. Nah, itu dia cerita Cinderella kuno yang berasal dari Mesir kuno. Emang agak kurang mirip sih dengan Cinderella versi Disney, tapi kayaknya masih ada unsur-unsur kemiripan sih, dikit ya. Bagaimana menurut kalian versi Cinderella dari Mesir kuno ini? Make sure untuk komen di bawah. But other than that, thank you so much for watching this video. Aku seneng banget bisa bawain cerita Cinderella kuno ini dengan kalian. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya kalian ada request untuk aku bikinin kisah klasik Disney yang lain, silahkan komen di bawah. I love you all so much, and I'll see you in my next video. Bye guys!